Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah ya. Allah mempertemukan kita di rumah yang penuh berkat ini. Mudah-mudahan semua orang yang masuk rumah ini berkat semuanya ya. Rabbal alamin. Pertama saya nak kongsi tentang ayat-ayat tentang keluarga lah ya, saya ingat yang berkenaan dengan family, keluarga. Jadi boleh kita kalau ada Quran elektronik ya, boleh dilihat contohnya dulu ayat dalam surah Ghafir. Surah Ghafir itu saya sudah surah Zumar. Sudah surah Az-Zumar. Hamim yang pertama. Ayat-ayat tentang keluarga yang sangat perlu diperhatikan. Peringatan Allah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 467 468. Ayatnya start dari alladzina yahmiluna al-'arsy sampai kepada ayat 9 nanti ya. Wa dzalika huwal fawzul 'azim. Tadi lupa nak bagi tahu, patutnya setiap orang ada mushaf. Kalau ada mushaf boleh pegang ya. Ada ya. Kalau ada Quran jadi boleh. Okey. Ya, okey. Baik kita sama-sama baca yang ada mushaf atau sama-sama kita fokus mendengarnya bagi yang tak ada mushaf. Di sini Allah Taala memperingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabila wa qim azabal jahim. Itu ayat 7 ya. Selanjutnya Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ayat 8 ya. Ayat 9 wa qahimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul 'azim. Maksud ayat ini di dalam ayat 8 nanti ada tentang zuriat, ada tentang aba, ada tentang azwaj. Baik. Ayat 7 ini ayat yang sangat menggembirakan. Ada ulama kenamaan zaman dulu banyak disebut namanya Yahya bin Mu'az Ar-Razi namanya. Kalau cari di Google nanti banyak dia punya kata-kata nasihat, kata-kata hikmah. Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Nanti coba dicari ya. Contohnya apa? Kata-kata hikmah Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Tentang ayat ini, Yahya bin Mu'az ada dalam tafsir Al-Imam Qurtubi ya. Katanya ini ayat yang paling memberi harapan di dalam Quran. Ayat yang sangat merangsang di dalam Al-Quran. Pertahanan perlindungan yang paling mantap dalam Quran. Ayat perlindungan nak melindungi diri, nak melindungi keluarga. Inilah ayatnya. Coba kita perhatikan sedikit ya. Alladzina yahmiluna al-'arsy, malaikat yang memikul arsy. Selain malaikat yang 10 yang kita tahu belajar dari kecil ya, Jibril, Mikail, Israfil sampai akhir, ada lagi alladzina yahmiluna al-'arsy, malaikat yang menanggung arsy.
yang memikul arasy. Wa man haulah, dan malaikat yang ada di sekitarnya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat ini bertasbih. Subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim. Wa yu'minuna bih, malaikat ini beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lillazina amanu. Mereka beristighfar untuk orang yang beriman. Ada syarat-syaratnya nanti. Ada syarat-syaratnya. Pertama iman. Wa yastaghfiruna lillazina amanu. Ini malaikat first class ini ya. Malaikat yang terdekat dengan Allah. Mereka beristighfar untuk yang beriman. Apa teks istighfarnya? Inilah Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Halaman 467 ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, ilmumu sangat luas, rahmatmu sangat luas. Ini namanya apa? Ini namanya memuji. Dalam berdoa itu kita akan memuji Allah. Kalau kita ada apa-apa hajat, ya Allah, ilmumu sangat luas, rahmatmu sangat luas, tiada bertepi. Nah, ini cara malaikat berdoa, pujian dulu kan. Ya Allah, ilmumu sangat luas, engkau tahu keadaan saya sekarang sakit, rahmatmu sangat luas. Nah, maka sembuhkanlah penyakitku. Sembuhkanlah si pesakit ini. Jangan terus minta kesembuhan saja, karena menyanjung dulu. Ini kita diajar oleh malaikat berdoa ya. Wasi'ata kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ilmumu sangat luas, rahmatmu sangat luas. Faghfir lilladzina tabu. Berilah keampunan kepada mereka yang bertaubat. Jadi tadi syarat pertama amanu. Syarat yang kedua tabu. Nak dapat doa malaikat tu? Syarat yang pertama tadi amanu, beriman. Yang kedua tabu, taubat. Tabu itu apa? Itu punya jenis perkataannya? Hah? Taubat. Iya. Tabu itu fi'il madhi, past tense. Taubat itu kata terbitan. Nah, taba yatubu taubah. Nah, kan ada belajar Arab sikit-sikit. Tabu itu daripada taubah. Taubah itu taubat. Tabu mereka yang bertaubat. Fi'il, verb. Faghfir lilladzina tabu. Ampunlah mereka yang selalu bertaubat. Selain daripada amanu, taubat. Seterusnya wattaba'u sabilak. Mereka yang mengikuti jalan agamamu. Jadi 3 syaratnya. Pertama iman, yang kedua taubah, yang ketiga ittiba namanya. Nah, ittiba itu mengikuti jalan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah. Istilah ini kita kena faham. Nah, iman semua orang faham. Taubah selalu dengar. Ittiba mungkin ada dengar, kadang-kadang jarang ya. Nah, jadi yang 3 syarat inilah syaratnya untuk mendapatkan doa pemikul arasy. Ayat ini ayat doa, dan dalam doa itu ada syarat kita supaya tergolong di dalamnya. Berapa syaratnya tadi? 3, iman, taubat, dan ittiba. Ittiba itu mengikuti ajaran Allah, mengikuti ajaran Rasulullah. Lalu yang diminta malaikat tadi faghfir, ampuni dosanya. Berikutnya waqihim azabal jahim. Apa artinya di situ? Waqihim azabal jahim apa maknanya? Jauhkan dari api neraka. Jadi pertama maghfirah, keampunan. Yang kedua wiqayah, terhindar daripada azab neraka. Itu konten doanya. Tadi syarat, itu katakan konten. Kemudian apa lagi? Rabbana wadkhilhum jannat. Jannat. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam jannah. Jannat. Jadi ini konten yang ketiga ya. Pertama tadi maghfirah, keampunan. Yang kedua, wiqayah, terpelihara daripada azab neraka. Yang ketiga, dukhulul jannah, masuk jannah. Jadi dah 3 isi doa itu. Ketiga-tiganya perlu sama kita. Maghfirah sangat perlu. Waqihim azabal jahim sama dengan waqina azaban nar tuh, yang kita baca selalu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, sama tuh.
Di sini dicakap waqihim azabal jahim, lindungi mereka daripada azab neraka. Seterusnya Rabbana wa adkhilhum. Ini lanjutan doanya ya. Ya Allah, masukkan mereka semuanya jannat, ke dalam jannah ya Allah, yang beraneka jenisnya. Jannat itu kan plural ya. Banyak jenisnya, banyak kategorinya. Jannati Aden, surga Aden, allati wa'adtahum, yang dijanjikan selama ini untuk mereka. Masukkan mereka ke dalam jannahmu ya Allah. Malah waman salaha min abaihim, ayah, ibu, datuk, nenek yang saleh. Ini ahli keluarganya syaratnya saleh ya. Wa azwajihim, apa artinya? Pasangan, suami istri. Wa zurriyatihim, zuriat. Dalam Al-Quran termasuk nanti ada keterangannya dalam surah At-Tur juga berkenaan dengan keluarga. Zuriat itu bukan keturunan saja, ke atas dan ke bawah. Kita pikir kalau bahasa Melayu zuriat itu ke bawah saja ya, anak, cucu, cicit. Menurut Al-Quran zuriat itu ke atas dan ke bawah. Berarti orang Melayu menggunakan kata-kata zuriat itu menyempitkan maknanya. Tak apalah, orang paham lah ya, tapi kefahamannya perlu disempurnakan. Jadi konten doanya supaya orang berkenaan masuk jannah, ayah, ibu, datuk, neneknya, pasangan hidupnya, dan zuriatnya juga. Subhanallah. Innaka antal azizul hakim. Ini sanjungan lagi. Awal doa menyanjung, penghujung doa menyanjung. Innaka antal azizul hakim. Engkau maha gagah lagi maha bijaksana ya Allah. Cantik penutupnya. Kemudian ada lagi sambungannya. Waqihimus sayyiat. Lindungi mereka dari segala kejahatan. Kejahatan ini sama ada jasmani, rohani, sama ada waktu hidup, bertarung dengan maut, dalam kubur, di padang mahsyar, bahkan terhindar pada azab neraka. Ini menguatkan ayat tadi waqihim azabal jahim. Waqihimus sayyiat, lindungi mereka dari segala kejahatan ya Allah. Jadi ini termasuk terlindung dari banyak wabak COVID-19 contohnya ya. Wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah. Siapa yang engkau pelihara pada kejahatan pada hari berbangkit kelak, itulah yang mereka mendapat rahmatmu. Wa dzalika huwal fawzul azim. Inilah kejayaan yang gemilang. Inilah kejayaan yang gemilang. Selamat nanti di sana. Nanti saya boleh terjemahkan ikut cara saya ayat ini ya. Terjemah yang mudah difaham. Kalau kita baca terjemahan ini kadang lambat nak faham. Terjemahannya ada tu, kadang lambat nak faham. Faham juga tapi baca sekali, dua kali, tiga kali. Tapi ada cara menterjemah yang mungkin sekali, dua dibaca sudah faham. InsyaAllah. Jadi apa intinya? Intinya 3 ayat surah Ghafir ini, 7, 8, dan 9 menyatakan hebatnya Allah itu mentadbir orang yang beriman. Ini pentadbiran Allah. Ditugaskannya malaikat muqarrabin untuk mendoakan orang itu. Doa malaikat 24 jam. Bukan ada masa-masanya, waktu-waktunya. Memang malaikat diciptakan untuk itu. Itu maka Yahya bin Mu'adz mengatakan, inilah ayat perlindungan yang hebat di dalam kehidupan mukmin. Bila dia didoakan malaikat, katanya, satu malaikat saja mendoakannya, pasti dijabah Allah doanya. Apalagi ini kumpulan malaikat dan malaikat lain lagi. Okey. Di antara yang menarik juga di sini, saya baca dalam banyak tafsir, wa azwajihim itu. Kalau di situ terjemahnya apa? Azwaj. Dalam sebagian tafsir saya baca katanya azwaj itu termasuk sahabat. Menurut ulama tafsir, azwaj itu bukan hanya pasangan hidup saja, malah sahabat juga. Ini satu ya. Ini ayat tentang keluarga, bahwa ahli keluarga itu didoakan oleh malaikat. Seorang ahli keluarga yang taat kepada Allah, yang mendapat doa malaikat, ayahnya kena doa, maknya kena doa, dapat doa. Datuk neneknya dapat doa. Sahabatnya dapat doa malaikat. Seorang yang saleh, rumpun keluarga semuanya didoakan malaikat.
Satu lagi ayat dalam surah At-Tur, juz 27. Ini sangat hebat sekali ya. Surah At-Tur, Wat-Tur kitabim mastur, halaman surah At-Tur awalnya dari 523, tapi cerita yang mau difokuskan halaman 524. Jadi ayat tadi surah Ghafir tadi, doa itu sangat cantik sekali kalau kita baca. Kita jadikan doa. Rabbana wasi'ta kulli syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wa tabau sabila wa qim azabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Jadikan doa harian. Semua ayat itu boleh jadi doa. Memang ayat-ayat doa. Daripada Rabbana. Daripada Rabbana. Jadikan doa. Suami berdoa, isteri berdoa, anak berdoa, sahabat berdoa. Yang berikutnya surah At-Tur. Ayat keluarga yang sangat menggembirakan sekali. Kalau pangkal ceritanya daripada ayat 21, 22, 23, 24, 25, 26 sampai nanti 28. Ini saya bagi tahu cerita ringkas ya. Cerita ringkasnya di sini, wallazina amanu. Amanu juga ya. Mereka yang beriman, apa di situ? Wattaba'atuhum zuriyatuhum, ittiba juga. Tadi dalam surah Ghafir ittiba juga. Orang yang beriman dan zuriatnya mengikuti jejak langkahnya. Ayat berapa lagi Ustaz? Ayat 21 sampai 28. Walladzina amanu wattaba'atuhum zurriyatum biiman. Mereka yang beriman, ayahnya taat, istrinya taat, anak-anaknya taat belaka, cucu cicit dididik untuk taat. Mereka ini orang yang pertama, katalah datuknya atau ayahnya, mendapat pahala orang yang di bawahnya. Itu cerita sama dokter tadi. Anak yang taat berkat didikan mak bapaknya automatically mendapat apa yang dibuat anak tadi. Tak payah niatkan berilah pahala ini, tak payah. Dia dapat. Tak payah niat. Tak payah doa. Tak payah doa. Nah, Niat tu kena lah. niat kenalah. Ini ayatnya ya. Walladzina amanu, mereka yang beriman, lalu zuriatnya mengikuti jejak langkah yang orang yang dahulu, biiman, mengikuti jejak langkahnya dalam keimanan, alhaqna bihim zurriyatahum. Ini yang paling menarik. Alhaqna bihim zurriyatahum. Di situ apa terjemahannya? Ya? Mereka ditemukan. Ditemukan. Itulah kelemahan terjemahan. Kalau dalam tafsir maksudnya yang di atas itu mendapat pahala yang di bawah. Satu. Yang kedua, itulah makna yang tadi tuh. Mereka akan ditemukan nanti dalam surga. Dengan syarat tadi ittiba. Mengikuti dalam jalur iman, dalam dalam ketaatan. Mereka yang beriman lalu zuriatnya mengikuti jejak langkah datuk neneknya dalam jalur iman, alhaqna bihim zurriyatahum. Pertama maknanya orang itu akan diberi pahala orang di bawah. Satu. Yang kedua, orang itu akan dicantumkan nanti di sana. Dalam hadis disebut bila rumpun keluarga tadi masuk jannah, katalah ada berapa orang? Contohnya, satu rumpun keluarga berapa orang? Datuk, nenek, anak, cucu, cicit. 200. Ramai lah. Katalah, umpamanya 100 ya. 100. Ambil yang sedikit dulu. Dulu saudara saya di Sumatera ada yang sebelum dia meninggal,
jumlah anak cucu cicitnya 100 orang. Belum lagi ke atas lagi. Dan sampai ke Malaysia ada anak cucu cicitnya. Dulu Langat tuh. Dari kampung saya. Jadi yang 100 orang tadi tentulah dia punya level di jannah tidak sama. Tidak sama. Pada umumnya lah. Mungkin tidak sama. Tentu ada yang lebih tinggi, ada yang sederhana, ada yang di bawah. Nah, dalam terjemahan atau dalam tafsir ayat ini ada juga terdapat dalam hadis katanya bila si anak lah masuk surga, dia akan mencari ayah, ibu, datuk, neneknya. Ayahku di mana? Makku di mana? Oh. Maka petugas di sana mengatakan, makmu mana sama dengan kau? Oh. Kalau yang di bawah itu ayah dan ibu, ayah ibu akan mencari anak cucunya, cicinya. Kalau yang di atas itu anak, yang tinggi levelnya itu anak, dia akan mencari ayahnya, ibunya. Mereka tidak sama dengan kamu. Mereka di bawah. Ya Allah, saya dulu beramal untuk saya dan untuk mereka juga. Lalu dinaikkanlah derajat ayah dan ibu ataupun adik-beradiknya yang tidak sama dengan dia. Dinaikkan. Setara dengan dia. Inilah ayatnya. Itu digabungkan katanya kan? Dia akan digabungkan. Syaratnya tadi apa? Wattaba'athum dzurriyyatum biiman. Kalau dalam surah Kafir tadi waman salaha min abaihim. Dalam surah Kafir tadi saleh, kesalehan yang dinilai. Di sini ittiba. Tapi dalam surah Kafir tadi ittiba itu syarat. Okey. Baik, wama alatnahu min amalihim min syai'. Orang yang di atas dapat menaikkan ahli keluarga yang rendah darjatnya, sedangkan amal ibadah dia tidak dikurangi. Bukan umpamanya kamu boleh bapak kamu boleh dinaikkan, tapi kamu kena turun sedikit. Bukan macam itu. Bukan itu. Dia tetap di atas dan yang di bawah dinaikkan. Begitulah beragama ini. Jadi amalan ayah bukan untuk ayahnya saja, untuk keluarga juga. Orang yang taat dalam keluarga, keluarganya mendapat doa malaikat. Subhanallah. Subhanallah. Baik. Wama alatnahum, tidak dikurangi pahala yang di atas itu untuk memberi laluan yang di bawah naik, bukan macam itu. Yang di atas itu tetap di atas, yang di bawah itu dinaikkan. Min syai', sedikit pun tidak dikurangi. Wa kullu imri'in bima kasaba rahin. Setiap individu biasanya ikut amalannya. Tapi karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, ada peruntukan untuk keluarga menaikkan yang rendah darinya. Kenapa? Bila anak masuk jannah, kalau mak bapaknya di bawah, tahu dia mak bapaknya di bawah, tentu sedih dia tuh. Tentu sedih dia. Karena gap antara satu derajat dengan satu derajat di jannah itu macam mana? Macam mana gapnya? Macam bumi dengan langit. Kita nampak bulan di malam hari, bintang macam itulah gap antara satu derajat dengan satu derajat. Baik. Kemudian kalau dalam neraka, keluarganya di neraka. Boleh nanti dijawab. Saya habis itu satu pertanyaan nanti akan dijawab insyaallah. Tengok di sini wa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Kami akan hidangkan untuk mereka fakihah, buah-buahan, walaham, apa? Daging mimma yashtahun, yang digemarinya. Jadi di sini fakihah dulu ya, buah dulu baru daging. Itu maka dalam Islam kalau anak makan tuh buah dulu. Bi fakihati walahmi mimma yashtahun yatanaza'una fiha ka'san. Apa terjemahannya? Ayat 23. Apa terjemahannya? Saling mengulurkan. Mereka sama-sama minum, anak kasih ayahnya gelas, ayah kasih anaknya gelas. Dan cucu cicit juga ini tuh. Ya, ini mak, ini ya.
La lagum fiha wala ta'sim. Tidak ada benda yang sia-sia di sana dan tidak ada gejala-gejala kedosaan. Dalam pada itu wa yatufu alaihim ghilmanun. Mereka dilayan oleh pelayan-pelayan surga, ghilman. Kalau dalam surah lain itu wildan katanya, sama tuh. Pelayan-pelayan surga ka'annahum lu'lu'um maknun, seakan-akan mutiara, pelayannya saja macam mutiara yang tersimpan indah, yang tak pernah dilihat, tak pernah dikenal. Itu pelayannya. Apalagi yang dilayan. Pelayan saja sudah macam lu'lu'um maknun. Apalagi yang dilayan itu. Apalagi orang yang dilayan, yang dihidang. Yang menyediakan hidangan saja sudah hebat. Apalagi yang diraikan. Kemudian wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Mereka saling mengenang sejarah semasa hidup di dunia. Ingat dia, wah kita dulu katanya rajin baca Quran, kita dulu rajin tahajud, kita rajin pergi masjid. Tapi di sini yang paling difokuskan katanya di sini qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kita dulu dalam kalangan keluarga takut kepada Allah. Apalagi di era sekarang ya, anaknya takut, ayah takut, mak takut kepada Allah. Bukan semau-mau saja berinteraksi dengan media yang ada sekarang, takut, musyfiqin, khaifin, takut kepada Allah. Lalu sesudahnya apa? Famanna Allah alaina. Allah melimpahkan kurnianya ke atas kita, wa waqana azabas samum. Kita terpelihara pada azab neraka. Kalau dalam surah Ghafir tadi azab al-jahim. Di sini azab as-samum. Inna kunna min qablu nad'uh. Dulu kita di dunia selalu berdoa, beribadat kepada Allah. Tekun beribadat kepada Allah dan berdoa. Innahu al-barur rahim. Sememangnya Allah itu maha baik lagi maha rahim. Jadi ayat ini cantik juga diolah menjadi doa. Seperti ayat surah Ghafir tadi, ayat doa ya, ini boleh diolah menjadi doa apa jadinya? Allahumma munna alaina wa qina azabas samum innaka antal barur rahim. Boleh diolah jadi doa ya. Allahumma munna alaina, yalah limpahkanlah kurniamu ke atas kami, wa qina azabas samum, lindungilah kami daripada azab neraka, innaka antal barur rahim. Engkau maha baik, engkau maha rahim. Kita mengambil message ayat ini dijadikan doa. Allahumma munna alaina wa qina azabas samum innaka antal barur rahim. Dalam ulasan ayat ini, di antara sejarah yang banyak diperkatakan ya, ada yang mengatakan Asma, ada yang mengatakan Aisyah, mungkin dua-dua ya. Pernah katanya Asma dan Aisyah ini pernah sembahyang duha. Kata kira jam 8, jam 9, jam 10 ya. Lalu ada anak saudaranya yang ingin jumpa. Dia sedang sembahyang duha dan dibacanya ayat ini berulang kali sambil berdoa. Yang nak berjumpa tadi lama ditunggu lama. Masih lagi baca ayat, diulang-ulang ayat ini. Dari mana tadi? Umpamanya dari qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famannallahu alaina wa waqana azabas samum inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barur rahim. Dibacanya sambil dia berdoa, Allahumma munna alaina wa qina azabas samum innaka antal barur rahim. Dibacanya 10 kali, 20 kali, 30 kali, sehingga yang nak jumpa tadi, anak saudara tadi, kelamaan menunggu, terlalu lama menunggu. Dia pun nantilah datang lagi. Dia pergi, mungkin sejam 2 jam datang, masih lagi doa ayat yang sama. Ini bagus diperhatikan waktu kita sholat sunat, sama ada antara maghrib dan isya, sesudah isya, ataupun
sembahyang tahajud. Yang baiknya diambil pada ayat 20 berapa tadi? 21. Oh, lagi atas. 21. Kita boleh letakkan Quran besar macam ini kan untuk stand Quran nih ya. Letakkan Quran sini, kita solat, bacalah. Start dari ayat berapa tadi? Kalau dari 21 baik sekali. Paling kurang nanti daripada wa yatufu atau wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim Allahumma qina 'adzabas samum Allahumma munna alaina wa qina 'adzabas samum innaka antal barrur rahim. Itu amalan orang-orang generasi generasi awal ya. Ini 2. Yang ketiga tadi tentang apa tadi? Yang kalau ada di keluarga di Indonesia. Ada ceritanya dalam surah Syu'ara. Surah Syu'ara. Ini tentang keluarga dan sahabat. Apalagilah keluarga sendiri ya. Halaman 371. Ayatnya pendek, ayat 100 dan 101. Pendek sekali ayatnya. Surah Syu'ara ini ayatnya pendek-pendek ya. Ayat 100 apa awalnya? Famalana. Ayat 101. Wala. Seterusnya. Wala sadiqin hamim. Ini cerita orang yang masuk jannah, tapi ada saudara, ada kenalan, ada ahli keluarga yang tak ada di jannah. Subhanallah. Subhanallah. Kehilangan orang yang disayang di surga. Ditinggal. Jadi orang beriman tuh bila dia masuk jannah, dia akan cari kawannya, keluarganya. Lalu bila dia tahu yang dicari itu tidak ada di jannah, tentulah dalam neraka. Lalu dia meminta kepada Allah, ya Allah, manalah enak saya duduk di jannah ini. Saudara saya, sahabat saya masih sangkut di neraka sana. Lantas dipanggil oleh petugas neraka. Fulan bin Fulan, ya, sahabatmu, saudaramu mencari di jannah. Kamu diarahkan keluar. Nanti apa yang saya cakap ini saya dah tulis tuh ya. Ada artikelnya nanti saya akan kirim insyaAllah. Keluar dari jannah berkat syafaat sahabat. Apalagi saudara ya. Sahabat saja boleh diberi syafaat. Lalu dia keluarlah dari neraka. Saat dia keluar, penghuni neraka tadi kagum. Wah, kenapa keluar yang seorang itu? Kata petugas di sana, ada sahabat yang mensyafaatkannya di jannah. Lalu penghuni neraka itu gigit jari sambil mengatakan, "Famalana min syafi'in." Aduh, sialan, tidak ada yang memberi kita syafaat. Wala sadiqin hamim, teman akrab pun tidak ada. Teman akrab pun tidak ada. Dari ayat inilah ulama mengatakan bahwa teman akrab itu akan mencari temannya nanti di sana. Pastikan kita mendekati orang yang akan mencari kita. Kalau kita perlu dicari. Tapi sebabnya jangan kita dicari ya, kita mencari nanti di sana. Jangan sampai dicari. Kita mencari dan menyelamatkan. Termasuk ayat surah Ghafir tadi dan ayat surah At-Tur. Subhanallah. Di antara doa jannah yang pendek ya, ada dalam surah Tahrim. Sebelah surah Al-Mulk. Sebelah Tabarakalladzi biyadihil mulk, di sebelahnya itu ada doa jannah. Ayatnya pendek sekali. Halaman berapa? Al-Mulk halaman berapa? 5. Al-Mulk
Bismillahirrahmanirrahim. 562, 561. 561 ayat 11. Ayat 11. Ayat 11 ini dengan ayat 12 cerita apa? Gambaran sanjungan Allah kepada orang yang beriman. Tapi yang disanjung di sini siapa? Istri Firaun dan Maryam. Di atasnya gambaran manusia yang jahat, yang kufur kepada Allah. Siapa? Istri Firaun. Yang di atas ayat 10. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Baik, kita lihat ayat 11 tadi. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu. Allah membuat contoh perumpamaan bagi orang yang beriman, yaitu imra'ata Fir'aun, permaisuri Fir'aun. Iz qalat, ketika permaisuri Fir'aun ini berdoa kepada Allah, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ini doa jannah yang pendek tapi mantap sekali. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, binakalah bagiku pada sisimu. Artinya tempat yang terdekat kepada zat Allah nanti di sana. Karena di sana nanti banyak ayat mengatakan kita akan melihat Allah. Allah akan berjumpa dengan hambanya. Jadi permaisuri Fir'aun mengatakan, binakalah untukku istana dekat denganmu, di sisimu, fil jannah. Nah, ini bagus sekali ya. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ajar sama anak-anak baca, nak antar anak sekolah, ambil anak sekolah, ayo doa jannah nak. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, binakalah untukku istana di jannah pada sisimu ya Allah. Sampai jannah aja. Itu saja. Rabbi binili, coba baca. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Subhanallah. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Orang tu kalau dah selalu sebut 3 kali sebut jadi satu hari, jannah tu akan bercakap dengan Allah, ya Allah, bawa orang tu ke sini ya Allah. Sama dengan wakina azabal jahim tadi atau wakina azabal samum. Kalau kita minta perlindungan Allah pada azab neraka 3 kali, neraka akan bercakap dengan Allah, ya Allah, jangan bawa orang tu ke sini, saya tidak mau orang tu. Tapi dengan ayat tentang jannah ini sedikit sekali dalam Quran ya. Ayat tentang tentang wakina azab benar, wakina azab jahannam, tentang azab jahannam, azab jahim, azab neraka banyak sekali. Jadi inilah di antara amalan yang patutnya kita budayakan di tengah keluarga, membaca doa jannah dalam surah Tahrim. Apa tadi ayatnya? Rabbi ibnili, ibni itu binakan. Ibni binakan, bangunkan. Rabbi ibnili, ya Allah, bangunkanlah bagiku indaka pada sisimu baitan, istana yang megah. Bukan hanya rumah saja, boleh diterjemahkan dengan istana. Baitan, istana. Macam dekat Amerika tu gedung putih kata orang Indonesia. Kalau di Malaysia apa? Rumah putih. Kalau dalam bahasa Arabnya Al-Baitul Abyad. Al-Baitul Abyad. Ini pun Al-Bait. Baitan fil jannah. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Kalau kira huruf Rabbi berapa huruf? Bukan 2 tu, 4 tu. 4. Pertama ra, kemudian ba, sabdu, musaddadah. Kemudian ada ya dibuang di situ. Yang ada sesudah bi itu ada ya yang dibuang, yang tersirat. Rabbi asalnya. Jadi 4 huruf. Ibni itu 3, 7. Li 2, 9. Indaka 4. Berapa jumlahnya? 13 ya. Baitan 3. Berapa? 17. Fil jannah fi 2.
19. Al-jannah. Jannah, alif lamnya tidak dikira ya. Jim, kemudian nun sabdu 4. Tambah 4 berapa? Katalah 23, 24 ya. Satu huruf nilainya 10. Jadi bila kita baca Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Kalau 23 jumlahnya berarti nilainya sudah 230. Coba lihat seminit berapa dapat. Mungkin dia boleh baca 20-30 kali. Kalau 20 kali saja, 20 kali 230 berapa? Ini boleh baca bila-bila kan? Boleh baca bila-bila. Boleh baca dalam doa. Kalau kita baca ayat ini sebagai ayat dalam solat, sebaiknya baca dari awal ya. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'auna iz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Boleh diulang-ulang. Dalam sembahyang boleh ulang. Boleh diulang-ulang. Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ayat yang kita nak fokus tu boleh diulang-ulang. Boleh diulang-ulang. Cantiknya ya. Tentang cerita jannah. Cantiknya tentang cerita jannah. Kemudian di antara yang menarik juga di sini cerita orang yang mendapat husnul khatimah, yang semua kita ingin mendapatkannya. Dalam surah ini sering disorot dulu di surah An-Nur ini. Dalam surah Fussilat, sesudah surah Ghafir tadi. Fussilat ayat berapa? Kalau jemaah An-Nur yang ingat, halaman 480. Cerita orang yang meninggalnya excellent, husnul khatimah. Nak mencapai target husnul khatimah di sinilah antara lain ayatnya. Kalau su'ul khatimah banyak ayatnya tuh. Banyak ayat tentang su'ul khatimah. Tentang husnul khatimah. Apa di sini husnul khatimah? Orang itu sebelum dia meninggal datang malaikat berjumpa. Bukan malaikat maut ya. Petugas khas. Datang malaikat berjumpa, menghibur, memberi semangat kepada orang yang akan mati. Apa kata-kata semangatnya? Ini, la takhafu, jangan takut ya. Wala tahzanu, jangan sedih. Ayat 30. 31 dan 32, 3 ayat nih. Ayo, kalau boleh kita baca perlahan ya, yang 3 ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ini kalau kita nak olah ayatnya jadi doa, nanti boleh ya kita terangkan dulu ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Coba seorang baca terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Itulah terjemahnya ada ya. Nanti insyaAllah saya akan terjemahkan dengan terjemah yang mudah insyaAllah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah,
orang yang yakin Allah itu sebagai Rabb. Rabbi Allah. Allah sebagai Rabb. Kalau nak cerita tentang Rabb ini, Rabb itu bukan Tuhan. Rabb itu bukan Tuhan. Kalau diterjemahkan sebagai Tuhan, tidak betul terjemahannya. Kalau kita baca tafsir ya, Rabb itu dia punya meaning, pengertian Tuhan itu satu. Kemudian mana murabbi. Murabbi pentarbiyah. Makna muslih. Muslih yang membaiki kita ini. Makna qayyim. Qayyim yang jaga. Makna mudabbir. Mudabbir apa artinya? Pentadbir. Mentadbir kita. Ini pertemuan sekarang ini pentadbiran Allah. Nanti orang tuh dia akan tidur. Sebelum tidur dia berniat nak bangun pukul 4. Itu pentadbiran Allah. Sebelum azan dia pergi ke masjid, dia menjawab azan, dia salat berjamaah, itu pentadbiran Allah. Allah itu mudabbir. Allah itu malik, raja, penguasa. Allah itu juga pemilik. Arab itu kalau kita rujuk kitab tafsir lebih 10 maknanya. Bukan Tuhan. Tuhan satu. Tuhan satu. Nanti saya boleh forward makna Arab itu ya. Saya sudah ada dalam handphone, saya sudah ada insyaallah. Jadi orang yang yakin Allah sebagai Rabb, Allah itu Murabbi, Allah itu Qayyim, Allah itu Muslih, Allah itu Mudabbir, Allah itu Malik, Allah itu Jabir, Allah itu Mutammim, banyak makna Rabb. Bukan satu lawan satu. Macam baitan tadi boleh rumah ya, boleh gedung. Kalau Rabb Tuhan saja tidak boleh. Maknanya lebih 10. Kalau kita ambil satu berarti kalau maknanya 10 diambil satu, 90% hilang. Baik, orang yang yakin Allah sebagai Rabb, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah, konsisten dia. Dia karena paham Rabb itu mana Rabb dulu, kemudian baru dia konsisten. Hasilnya apa? Ini result. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang itu akan dikerumuni malaikat. Dalam tafsir dikatakan ketika bertarung dengan maut. Orang ini rajin ke masjid, rajin ke surau, rajin baca Quran. Sekarang ruhnya mau dicabut. Oh, Allah utuskan malaikat menghiburnya. Supaya dia senang. Bukan dia sendiri bertarung dengan maut. Kalau dia dibiarkan dia sendiri bertarung dengan maut, selama ini dia sudah bertungkus lumus salat tahajud, bertungkus lumus membaca Quran. Kalau dia sendiri bertarung dengan maut, tidak betul lah pentadbiran itu namanya. Lalu tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan datang mengkerumuninya. Allah takhafu, membawa message. Jangan takut ya. Wala tahzanu, jangan sedih. Jangan takut, bagi kamu mati ini tidak susah. Kesakitan itu tidaklah seperti yang ditakuti oleh orang lain contohnya ya. Wala tahzanu. Jangan sedih. Jangan sedih berpisah dengan pasangan hidup. Jangan sedih meninggalkan kekasih. Jangan sedih meninggalkan rumah kediaman, kendaraan kesayangan, harta benda. Wala tahzanu. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah, jannah sudah di tangan Anda. Saat ini saat Anda bergembira. Bukan saat bersedih, bukan saat takut. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah, jannah sudah menjadi milikmu. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan selama ini. Ini kata-kata malaikat kepada orang yang bertarung dengan maut. Jadi orang itu bukan sendirian. Lantas ayat berikutnya, malaikat yang datang itu memperkenalkan identiti mereka. Siapa mereka ini? Nahnu awliyaukum. Apa terjemahnya? Kami ini pelindung kamu. Sejak bila? Sejak fil hayatid dunia dan akhirat. Orang yang akan didatangi malaikat waktu nak mati itu, kehidupannya ini dikelola, ditadbir oleh malaikat.
Dia bersama malaikat selalu. Gejala-gejala kesyaitanan, kenaan dengan syaitan dia tak mau. Tak mau dia. Tak mau dia. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami ini bukan orang lain sebenarnya. Kami bersama kamu. Kami suruh kamu tidur awal. Kami bangunkan kamu untuk tahajud. Kami ringankan langkahmu untuk ke masjid. Kami suruh kamu pegang Quran. Orang lain pegang benda lain, kamu pegang Quran. Orang lain kami tak jaga, kamu kami jaga. Nahnu awliya'ukum. Kami ini pelindung kamu. Fil hayatid dunya, dari dunia lagi. Wa fil akhirah, sampai ke akhirat nanti. Dalam tafsirnya, dalam kubur juga ada malaikat itu. Di padang mahsyar urusan orang ini akan dihandle malaikat. Bukan sendiri di sana. Sedang mati saja sudah dijaga. Apalagi di sana nanti. Wa fil akhirah. Dalam tafsirnya sampai ke jannah diantaranya. Subhanallah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dalam jannah itu kamu akan mendapati apa yang kamu mahukan. Walakum fiha ma tad'un, apa yang kamu pinta ada di sana. Sebut saja. Tak payah sebut. Dalam surah Yunus dia bertasbih saja. Ingin sesuatu bertasbih. Subhanakallahumma, ada ayat dalam surah Yunus. Nak mengode sesuatu bukan sebut nama apa yang nak dia order. Hanya bertasbih saja. Ada dalam surah Yunus ayatnya. Surah Yunus katanya bila orang tu nak mengode sesuatu dia hanya perlu bertasbih. Oh, terlalu kecil adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yunus ya. Surah Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Yunus halaman berapa? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. 20. Okey. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ayat halaman 209. Ayat 10. Da'wahum fiha subhanakallahumma. Doa mereka ingin, doa itu maksudnya ungkapan untuk mengode sesuatu. Subhanakallahumma, teringat nak jumpa kawan. Ada kawan di depan matanya. Subhanakallahumma, ada dia ingin makanan yang digemarinya di dunia. Ada nanti di depannya. Bukan tak payah sebut nama. Tasbih saja. Subhanakallahumma. Ada terus. Itu walakum fiha ma tad'un. Apa yang kamu minta ada di sana. Nuzulam min ghafurir rahim. Apa terjemahannya? Sebagai ayat Fussilat tadi 32. Nuzulam min ghafurir rahim. Apa terjemahannya? Halaman 480 tadi. Ayat terakhir dalam yang di surah Fussilat tadi 30, 31, 32, ayat 32. Nuzulam min ghafurir rahim. Penghormatan bagimu. Apa yang diberi dalam ayat 30, 31 itu penghormatan Allah. Limpah kurnia Allah. Disuruhnya malaikat datang. Diselia kematiannya oleh malaikat. Dikatakan bahwa mereka akan masuk jannah. Subhanallah. Ini sebagai limpah kurnia dan penghormatan Allah yang Maha Ghafur, yang Maha Rahim. Subhanallah. Saya teringat satu buku ya. Ulama dulu mengatakan orang-orang saleh dulu di antara kebiasaan mereka macam inilah katanya, bukan hanya bertazkirah antara maghrib dan isya saja. Bahkan lepas isya mereka akan berkumpul di satu rumah. Mungkin rumah itu bergilir ya, malam ini rumah ini, besok rumah ini, atau minggu ini rumah ini. Mereka menceritakan tentang inilah, tentang jannah, tentang nar, tentang maut, tentang malaikat. Ini salah satu sunnah zaman dulu. Dan dalam buku itu dicakap, bila mereka membaca an-nar, jannah, alam kubur, padang mahsyar, mereka menangis sama-sama. Menangisi dirinya. Ada dalam catatan ulama-ulama. Bukan hanya dengar
pergi masjid, pergi surau dengan kuliah maghrib, itu balik rumah, bukan itu saja. Balik rumah mereka kumpul lagi. Akan dibawa orang yang pandai bersarah, tahu tafsir, tahu hadis, tahu hukum hakam, terutama yang merangsang untuk mencintai Allah, mencintai maut, mencintai apa tuh alam barzah, mencintai padang mahsyar, dan semuanya akan dilalui ya. Jadi surah Fussilat ini ayat yang menyatakan bahwa bila orang tua akan mati, orang yang matinya husnul khotimah akan akan dibimbing oleh malaikat. Ini ada cerita orang saleh nih, termasuk cerita Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz waktu dia nak meninggal, dia suruh sanak saudaranya keluar. Kamu keluar, kamar ini ramai rombongan mau datang nih, mau jumpa saya. Umar bin Abdul Aziz bercakap dengan rombongan malaikat ini. Ada lagi cerita yang saya sudah tulis, ada dalam Manhajuna tuh. Namanya, siapa nama anak tuh? Anak tuh di bawah 9 tahun umurnya. Perempuan. Anak siapa anak? Dalam kisah ini, dalam cerita, namanya Yasmin. Yasmin, anak di bawah 9 tahun, waktu dia balik dari sekolah, dia buat homework. Kata bapaknya, istirahatlah dulu, main-main lah dengan kawan-kawanmu. Dia buat homework, lepas buat homework, dia ambil sejadah, dia ambil mushaf Quran, dia baca Quran. Bapaknya suruh rehat, suruh main-main dengan kawan-kawannya. Apa dia cakap? Sadiqi Rabbi, sadiqi Qur'ani, katanya. Temanku Allah, temanku Al-Quran. Kata si Yasmin. Tidak mau dia main dengan kawan-kawannya. Temanku Allah, temanku Al-Quran. Tapi ditakdirkan anak ini ada masalah kesehatan, dia kena kanser. Dan bapaknya pun dibawa dipindah tugas dari Saudi Arabia ke USA. Sampai di sana dikesan anak ini ada kanser. Bila emaknya tahu anak ini kena kanser, emaknya pingsan. Ayahnya nangis. Kemudian anak ini cakap, kenapa mak pingsan, ayah menangis? Karena saya kanser, saya akan mati. Mati itu kan enak katanya. Kembali kepada kekasih, kan enak tuh. Buat apa? Susah-susah. Mendengar itu tuh, wah kata emaknya, hebat anak kami ini. Lega perasaan emaknya. Kemudian dipendekkan ceritanya, dalam Manhajuna tuh ada nanti sejarahnya secara terperinci. Hari-hari terakhir, minggu terakhir, bulan terakhir dia nak meninggal, dia baca Quran, menghafal Quran, baca Quran, menghafal Quran. Saat rohnya mau dicabut, dia baca Al-Fatihah, baca Suratul Ikhlas, baca ayat kursi. Terakhir sekali dia dibaca ayat kursi, waktu rohnya mau dicabut, dia nampak malaikat datang. Dia cakap, ya ayah jauh-jauh sedikit, ini rombongan sudah mau datang ini. Mereka akan membawa saya sebentar lagi. Bumbung bangunan ini sudah terbuka. Nampak sama dia macam itu. Allah perlihatkan macam itu kan. Lalu ayahnya menjauh sedikit, dia pun sambil baca Quran, ruhnya pun dicabut. Dia baca ayat kursi. Ada ceritanya tuh ya. Dia memang bercakap sama bapaknya, ya ini rombongan sudah mau datang ini, tolong jauh-jauh sedikit, nanti mereka macam kurang selesa duduk atau tempat tak cukup, macam itulah kira-kira. Cerita orang saleh macam ini banyak sekali sebenarnya ya. Banyak sekali. Nanti boleh lihat di Manhajuna tuh, saya cakap Manhajuna tadi kan, ada ceritanya tuh. Majalah Manhajuna tadi yang saya cakap tadi. Ada di sana ceritanya. Yasmin namanya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Ini cuma semuanya cerita tentang malaikat, tentang jannah, tentang apa tadi? Tentang neraka, tentang hari pembalasan. Ini sepatutnya yang banyak kita fokus supaya kita semakin confident ya, semakin yakin. Karena pada kebanyakannya kehidupan manusia sekarang dirintangi oleh faktor-faktor keduniaan ya, sehingga ini terabai. Kita dirintangi oleh keduniaan, apalagi zaman sekarang ya. Jadi
Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ada doa tadi apa? Dari surah Ghafir memang sudah ada doa, Rabbana wasi'ta kulli syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wa tabau's sabila wa qim azabal jahim Rabbana wadkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Ayat itu memang ayat doa, enggak payah diubah. Ambil dari Rabbana saja. Kemudian pergi ke surah Tur tadi, ayat itu kena diolah sedikit, baru dijadikan doa. Apa tadi doanya di sana? Allahumma munna alaina wa qina azabas samum innaka antal barur rahim. Kita baca ayat itu lalu kita doa. Kalau dalam surah Fussilat ni boleh kita doa Allahumma amanna bik farzuqnal istiqamah. Ya Allah, kami mengimanimu ya Allah, bagilah kami kurnia istiqamah dalam keimanan ini. Dua saja syaratnya dalam surah Fussilat, syarat untuk kita itu dilayan oleh malaikat waktu nak meninggal. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Mengimani Allah sebagai Rabb, kemudian istiqamah dalam keimanannya. Dengan dua syarat ini orang itu layak didatangi oleh malaikat waktu nak meninggal, seperti yang dijanjikan dalam surah tadi. Malah di sini dikatakan orang itu dijanjikan untuk masuk jannah dan orang itu dihibur oleh malaikat. Malaikat menerangkan identitinya, nahnu awliyaukum, kami ini pembantu kamu. Orang beriman diberi peruntukan oleh Allah malaikat untuk mendekatinya. Bukan dia sendiri. Apa-apa yang dia buat malaikat ada. Apa-apa yang dia buat malaikat ada. Kalau dia dengan malaikat ya. Tapi kalau saat dia umpamanya terlengah akan diambil alih oleh musuh. Dulu ada kitab terbitan PTS offline dengan apa? Ada dulu. Online dengan Allah. Allah online dengan Tuhan. Cari buku tuh PTS punya. Offline dengan syaitan. Ada bukunya. Ada juga buku terbitan Pustaka Ilmi, Godaan Syaitan Menjelang Sakaratul Maut. Kita belum cerita lagi itu, kita cerita yang baik-baik saja dulu. Ada, perlu dicari itu. Terbitan Pustaka Ilmi, Godaan Syaitan Menjelang Sakaratul Maut. Ada juga buku penulisnya kawan saya, sama-sama di pondok dulu, Liku-liku Perjalanan ke Alam Barzah. Terbitan Pustaka Arisalah Batu Kif. Nipis saja bukunya. Bagus dibaca suami istri, baca dengan anak-anak supaya anak-anak paham juga ya. Jadi ada 3 buku tadi ya. Pertama apa tadi? Pertama terbitan PTS. Offline dengan online dengan, di situ tanya online dengan Tuhan katanya. Tuhan juga disebut situ. Patutnya Allah ya. Tapi dia cakap Tuhan. Yang kedua, buku apa tadi? Godaan Syaitan Menjelang Sakaratul Maut. Terbitan Pustaka Ilmi Batu Kif. Yang terakhir, Liku-liku Perjalanan ke Alam Barzah. Pengarangnya kawan saya Syahrin Jasah Nasution tuh. Nasution. Nipis bukunya. Jadi kita tahu yang laluan yang akan ditempuh tuh. Kita dah faham. Dulu ada sahabat saya di Brunei. Sebelum dia meninggal dia baca cerita orang nak mati, cerita alam kubur, padang mahsyar, surga neraka, itu aja. Bila dia dah banyak baca, dah puas lah perasaannya ya, tiba-tiba dia meninggal. Senang meninggalnya. Macam mana dia meninggal? Meninggal waktu tidur kailulah. Setengah jam sebelum zuhur dia berbaring, niat nak berbaring 10 minit, 19 menit, situ diambil. Tapi maklumatnya sudah banyak bacanya. Kalau pergi kedai mesti carinya alam akhirat, alam kubur, padang mahsyar, surga neraka. Benda ini perlu kita fokus ya. Karena bila kita baca Quran, hampir setiap halaman dalam Quran tentang cerita hari kiamat, padang mahsyar, azab neraka, surga.
Tengok dari awal Baqarah. Tengok dari Al-Fatihah. Nah, contohnya lah ya. Di Al-Fatihah sudah ada di sana apa? Mana cerita hari kiamat di sana? Malik Yaumiddin. Coba tengok Alif Lam Mim. Mana cerita hari kiamat di situ? Halaman Alif Lam Mim tuh. Wabil akhirati hum yuqinun. Tengok sebelahnya. Halaman 3. Halaman innal ladzina kafaru. Mana cerita hari kiamat di situ? Ayat 7. Azabun azim. Ayat 10. Azabun alim. Tengok sebelahnya ayat 4, halaman 4. Mana tentang surga neraka di sana? Fattaqun nar. Ayat berapa tuh? Bawah sekali. 24 ya. Fattaqun nar. Pergi ke halaman 5. Mana tentang surga neraka di sana? Annalahum jannat wa basyiril ladzina amanu annalahum jannat. Sini baru jannah. Lebih banyak cerita tentang neraka tadi, tentang azab, baru jannah. Ada lagi di bawah summa ilaihi turja'un. Nanti ada lagi, setiap halaman ada tuh. Kadang-kadang satu halaman disebut berulang kali. Kadang-kadang nama surah tuh surah tentang hari kiamat. Apa contohnya? Al-Waqi'ah. Suratul Waqi'ah. Surah lain juga. Begitulah. Juz 30. Suratul Naba. Cerita hari kiamat. An-Nazi'at cerita hari kiamat. Abasa wa Talla cerita hari kiamat. At-Takwir. Al-Infitar. Al-Mutaffifin. Al-Insyiqaq. Al-Buruj. At-Tariq. Sabbihis. Hal ataka. Semua hari kiamat. Semua tentang hari kiamat. Pada masa hari kiamat. Fenomena hari kiamat. Sampai nanti surah Ad-Duha, At-Tin, Suratul Alaq, Iqra. Suratul Qadar tidaklah ya. Al-Bayyinah, Lam Yakunil, tentang surga neraka. Zalzalah memang cerita hari kiamat. Al-Adiyat cerita hari kiamat. Al-Qaryah cerita hari kiamat. At-Takasur cerita hari kiamat. Wal Asr tidaklah. Tapi Al-Humazah cerita orang yang mengumpat. Nanti dia akan masuk la yumbadzanna fil hutamah. Hutamah itu nama neraka. Neraka hutamah. Begitulah perhatian Al-Quran tentang hari kiamat. Tapi kita kurang fokus ya, kurang fokus. Itu maka inisiatif orang dulu katanya bila mereka habis Isya mereka akan berkumpul, akan dibawa orang yang fakar Al-Quran, fakar tafsir, mereka akan bercerita dan semuanya menangis seperti menangisi orang yang baru meninggal. Nanti bila dia balik rumah dia baca lagi, dia nangis lagi. Begitulah mereka ingin memupuk semangat tentang kecintaan kepada alam ghaib ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa mimma razaqnahum fikun. Ayat berapa tuh? Alif Lam Mim ya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa sifatnya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Begitulah dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Doa-doa tadi saya akan antar doa apa? Doa surah Fussilat, doa surah apa lagi tadi? Tur. Doa surah Tahrim sudah ada tadi, pendek saja. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Nak pergi masjid baca doa. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Orang tu kalau sudah selalu menyebut jannah, mudah-mudahan jannah bertempat di hatinya ya. Dan jannah akan merinduinya, jannah akan memanggilnya nanti insyaallah. Begitulah, mudah-mudahan bermanfaat. Besok ada lagi ya. Tazkirah subuh. Terima kasih Ustaz. Ya.
Jazakumullah khairah. Diakhiri dengan doa sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma munna alaina wa qina azabas samum. Allahumma munna alaina wa qina azabas samum innaka antal barur rahim. Allahumma munna alaina wa qina azabas samum innaka antal barur rahim. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma waghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qina azabal jahim. Rabbana وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. غفرانك ربنا وإليك المصير. واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأهل بيتنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا مجيب السائلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إني أحبكم في الله.